Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sinta Khairunisa Nurul Amin dengan NIM 11920200171. Asal saya dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Fauzan. NIM saya 11920200148. Asal saya dari Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas Robil Ula. NIM saya 11920200154. Saya dari Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sifat, sikap mantap, dan demokratis. Sikap didefinisikan sebagai kecenderungan untuk berbuat yang digunakan untuk mengantisipasi sesuatu. Bagaimana sikap kita terhadap anak didik yang malas, bagaimana sikap kita pada anak didik yang nakal, dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap persoalan yang ada, sehingga di dalam sikap tersebut terkandung nilai-nilai yang mencakup niat, keyakinan, pengetahuan, serta pandangan hidup. Menurut Sarno, mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi secara positif atau secara negatif terhadap objek-objek tertentu. D. Kretsch dan R.S. Crutchfield berpendapat bahwa sikap sebagai organisasi yang bersikap menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu. Sikap guru terhadap pekerjaan merupakan keyakinan seorang guru mengenai pekerjaan yang diembannya, yang disertai adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada seorang guru tersebut untuk membuat respon atau perilaku dalam cara tertentu sesuai pilihannya. Sikap atau yang dikenal sebagai attitude merupakan hal utama yang paling terlihat berbeda di setiap masing-masing individu. LaPierre mengemukakan pendapat bahwa sikap adalah suatu pola atau perilaku, tendensi, ataupun kesiapan untuk seseorang agar bisa menyesuaikan diri atau mungkin disebut sebagai adaptasi. Nah, di mana adaptasi itu bisa dilakukan dengan cara rumit ataupun sederhana. Sikap juga bentuk respon dari stimulan sosial yang sudah terkondisikan. Kepribadian guru profesional dapat dilihat dari sikapnya yang mantap dan stabil. Nah, sekarang membahas tentang mantap ya. Secara arti, kata mantap dapat diartikan sebagai tetap hati, kukuh, kuat, tidak goyah, tidak terganggu, dan tetap atau tidak berubah. Sikap mantap merupakan sikap seorang guru profesional yang sangat perlu dan dibutuhkan dalam menjalankan profesinya. Sebab jika guru memiliki sikap gampang berubah dan tidak ada pendirian, maka pasti tidak akan tahan dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, yang kedua adalah sikap demokratis. Sikap demokratis yaitu segala sesuatu atau sikap yang mencerminkan demokrasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan sikap ini mencerminkan proses melaksanakan perilaku budaya demokrasi. Sikap demokrasi adalah perilaku individu, tindakan,
perasaan, pandangan yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai pendapat orang lain, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab. Guru yang demokratis adalah figur guru yang mampu memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan sekolah sesuai dengan kemampuannya. Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Karakter demokratis bermakna menghargai pendapat orang lain, toleran, terbuka, berprinsip musyawarah untuk mufakat, bila perlu melakukan pemungutan suara atau voting demi kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan pribadi dan golongan, taat kepada aturan main. Itu menurut Samani dan Haryanto. Nah, lalu ada juga sikap dan sifat-sifat seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, diantaranya yang pertama yaitu adil, jujur, dan objektif. Jadi seorang guru tidak boleh berat sebelah ya. Misal ada seorang anak didik yang satu pintar dan yang satu tidak, maka setiap guru harus memberikan porsinya sesuai dengan kemampuannya, tidak mengacuhkan kepada yang tidak bisa, harus adil. Lalu harus sabar dan rela berkorban. Yang ketiga ada komitmen atau keteguhan hati. Juga yang keempat percaya dan cinta kepada anak didiknya. Yang kelima adalah pengembira. Indikator mantap dan demokratis bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Indikator pengukuran kompetensi pedagogik guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2017 adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Kedua, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Indikator pengukuran kompetensi kepribadian guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 2017 adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Juga menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,
orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikator pengukuran kompetensi sosial guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2017 adalah bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status sosial ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Poin selanjutnya, berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Yang keempat yaitu kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Indikator pengukuran kompetensi profesional guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah poin pertama yaitu menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Poin kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Poin ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Poin keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Poin kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Sosok seorang guru yang mantap dan demokratis dalam melaksanakan profesinya. Seorang pendidik bukan hanya melatih manusia untuk hidup, maka karakter guru merupakan hal yang sangat penting. Itu sebabnya meskipun murid pulang ke rumah meninggalkan sekolah atau kampus, mereka tetap akan mengenangnya dalam hati dan pikiran mereka. Kenangan tentang kepribadian yang agung di mana mereka pernah berinteraksi dalam masa tertentu dalam hidup mereka. Jadi seorang guru itu merupakan hal yang sangat penting. Begitu pula karakter seorang guru dalam sekolah atau kampus, karena mereka akan terngiang-ngiang dan mengenang dalam hati mereka, dalam pikiran mereka yang berkaitan dengan guru-guru yang mempunyai karakter yang penting dalam hidupnya, yang mempunyai kepribadian yang agung, yang mempunyai akhlak yang mulia, dan akan selalu dikenang oleh peserta didik atau siswa, yang dimana mereka pernah berinteraksi dalam masa-masa tertentu dalam hidup mereka dengan guru tersebut. Hal ini sangat penting bagi kepribadian guru karena banyak faktor kepribadian guru yang kurang stabil, kurang mantap, kurang dewasa. Kondisi kepribadian yang demikian sering membuat guru melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak terpuji, bahkan tidak tindakan yang tidak senonoh, yang akan merusak citra seorang guru. Kemuliaan atau karakter guru akan selalu dilihat oleh peserta didik. Maka dari itu, mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai kepribadian yang dewasa, mempunyai kepribadian dan demokratis, itu sangat penting bagi
kepribadian guru. Karena jika karakter seorang guru yang tidak dewasa, yang kurang stabil, kurang mantap, kurang demokratis dan sebagainya akan mempengaruhi kepada peserta didik dan juga kepada dirinya sendiri. Karena tindakan-tindakan tersebut akan merusak nama seorang guru, baik dia sendiri maupun guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Jadi untuk kepribadian guru haruslah mempunyai karakter yang akhlak mulia dan sebagainya. Ya, terima kasih untuk Kang Ilyas atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang tadi telah dibacakan atau disampaikan oleh Kang Ilyas. Materi selanjutnya yaitu pengembangan mantap dan demokratis bagi seorang guru dalam melaksanakan profesinya. Di antara sifat yang harus dimiliki guru ialah pembelajar yang baik atau pembelajar mandiri. Arti dari pembelajar yang baik atau pembelajar mandiri yaitu semangat yang besar untuk menuntut ilmu. Sebagai contoh kecilnya yaitu kegemarannya membaca dan berlatih, keterampilan yang dapat menunjang profesinya sebagai pendidik. Berkembang dan bertumbuh hanya dapat terjadi jika guru mampu konsisten sebagai pembelajar mandiri yang cerdas memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah dan lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.